Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang distribusi pendapatan. Bersama saya Irfan Fadila. Dengan saya Dinamika Sandia. Saya Zahra Lidya. Saya Nadia Amelia Putri. Saya Nini Pramita. Saya Wisnu Lutfi. Saya Zubin. Saya Fauzia Indah. Saya Niki Henry. Kami akan menampilkan role play tentang masalah distribusi pendapatan. Selamat siang mahasiswa. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas materi tentang permasalahan distribusi pendapatan. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apakah semua hadir mahasiswa? Nadia Amelia, Wisnu Lutfi, Zahra Amelia, Suryani Fitri, Fauzia Indah, Andini Pramita. Hadir Pak. Bagus, hadir semua ya. Lengkap. Baik, untuk materi sekarang yaitu tentang permasalahan distribusi pendapatan. Seperti yang telah saya kirim pada grup WhatsApp tadi malam. Apakah mahasiswa sudah membaca? Saya. Baik. Bentar. Sudah baca, Pak? Oke mahasiswa, karena saya ada rapat nanti jam 5 di rektorat, jadi saya berdebat saja pada hari ini dan akhir kuliah saya akan memberikan mahasiswa beserta tugas. Baik mahasiswa, seperti yang sudah saya kirim pada grup WhatsApp tadi malam, materi kita sekarang yaitu tentang permasalahan distribusi pendapatan. Seperti yang saya kirim, distribusi pendapatan adalah pembagian hasil pendapatan ke masyarakat. Seperti yang kita ketahui, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan sekarang sejumlah banyak masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah, itu adalah salah satu contoh dari ketimpangan distribusi pendapatan. Adanya ketimpangan masyarakat itu tetap miskin dan masyarakat yang kaya. Karena saya nanti ada rapat untuk tugas hari ini yaitu dipercepat, saya akan memberikan video tentang permasalahan distribusi pendapatan. Silakan mahasiswa sekalian yang analisa. Dan kalau ada pertanyaan tentang itu, silakan disampaikan melalui kelas ini. Bahkan saya kira lewat melalui grup WhatsApp, silakan mahasiswa sekalian untuk melihat dan menganalisa tentang video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama kami dalam Buletin Indonesia Siang. Bersama saya Niki Henry dan rekan saya Vivi Rufika Santi. Kabar datang dari dalam negeri. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi masalah penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang dari keluarga tak miskin. Belum dulu kemiskinan pun belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,2 sampai 2% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga penelitian sebelum mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung akan memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga yang tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka pun dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat kuliah. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel.
Pada tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Jadi, kalau frasa yang sering kita dengar adalah seperti kemiskinan struktural. Jadi, kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan dari generasi ke generasi, yang mana kemiskinan itu diturunkan, ditransmisi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga. 6 tahun setelah terjadinya intervensi program keluarga harapan atau PKS, itu ada kecenderungan kesehatan pada anak-anak meningkat, serta pendidikan salah satu indikatornya, yakni kelulusan pada sekolah menengah atas juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program. Mulai dari program jaminan kesehatan nasional, beras sejahtera, serta bantuan pangan non-tunai. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Diki Alfiandri Dan saya Vivian Vika Santia, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Oke, baik mahasiswa sekalian, setelah saudara melihat bagaimana tentang video permasalahan distribusi pendapatan ini, apakah ada saudara-saudara mahasiswa bertanya atau menganalisa tentang video tersebut? Jika ada, silakan angkat tangan. Baik, silakan saudara. Izin bertanya, Pak. Nama saya Fauza Ainda dengan NIM 2210841020. Pertanyaannya, apa masalah utama dalam distribusi pendapatan, Pak? Baik, pertanyaan Fauza yaitu masalah utama tentang distribusi pendapatan. Seperti yang kita ketahui, sebelum saya menjawab, apakah ada dari mahasiswa lain, saudara-saudara lain, jawaban dari pertanyaan Fauza? Baik, silakan. Siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Sugeng Fitri. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fauza. Tadi dalam materi sebenarnya sudah dijelaskan Pak bahwa masalah utama dalam distribusi pendapatan itu adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan dalam besarnya pendapatan suatu daerah. Banyak kendala yang dihadapi untuk mengatasi ketidakmerataan ini. Ketimpangan yang terjadi ini terjadi di antara si kaya dan juga si miskin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Saya kembalikan Pak. Terima kasih saudara Yani dari Fauza, jawaban yang bagus. Saya ulangi, masalah utama itu ketimpangan, yaitu adanya jenjang kelas yang membedakan antara si miskin dan si kaya. Bagaimana Fauza? Sudah mengerti Fauza? Untuk selanjutnya, apakah ada yang bisa menganalisa tentang video tersebut? Silakan. Silakan saudari. Izin bertanya Pak, nama saya Nadia Kaya Putri dengan NIM 2210842002. Jadi pertanyaannya, kenapa masalah distribusi pendapatan ini tidak belum selesai, padahal sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Pertanyaan yang bagus dari Nadia, apakah mahasiswa bisa menjawab? Oke, baik. Tentang mengapa masalah distribusi pendapatan ini belum juga selesai padahal pemerintah sudah mengupayakan. Sebenarnya upaya pemerintah ini cukup bagus dalam melaksanakan menyelesaikan permasalahan distribusi pendapatan. Tapi seperti kita ketahui, masalah ini sebenarnya bukan masalah yang mudah. Bagaimana jumlah penduduk Indonesia yang 176 juta jiwa menyebabkan distribusi pendapatan di berbagai kalangan masyarakat itu masih jauh, dan adanya jarak antara satu daerah unggul kepada daerah tertinggal itu masih jauh. Itu juga menyebabkan distribusi pendapatan masih sulit untuk dilakukan pemerataan dan keadilan. Selain itu, seperti kita ketahui bagaimana oknum-oknum pejabat yang seharusnya melakukan distribusi pendapatan ke masyarakat yang membutuhkan malah melakukan tindakan korupsi yang menyebabkan distribusi itu tidak sampai kepada masyarakat. Pejabat hanya memikirkan bagaimana mereka bisa memperkaya diri dan tidak memperdulikan bagaimana mereka bisa hidup dengan layak di Indonesia ini. Apakah jawaban saya sudah bisa diterima, Nadia? Sudah Pak. Baik, untuk terakhir sebelum saya pergi rapat karena rektor sudah menunggu saya ya. Maklum cukup. Apakah ada yang bisa menganalisa atau pertanyaan tentang video ini? Kalau itu baiklah, kalau tidak ada, saya akan bertanya kepada mahasiswa sekalian. Setelah melihat video ini,
dan tidak ada lagi mahasiswa bertanya, maka saya akan bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Setelah tahu ketimpangan dari ketidakmerataan distribusi pendapatan, apa dampak dari ketimpangan tersebut? Apakah ada mahasiswa yang bisa menjawab? Saya Kak. Silakan. Perkenalkan, saya Andini Pramudita dengan NIM 2210842012 akan menjawab bagaimana dampak dari hal tersebut, yaitu akan terjadi ketimpangan ekonomi yang tinggi antara si kaya dan si miskin. Lalu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Jawaban yang bagus dari Andini adanya ketimpangan dan adanya jelasnya ketimpangan antara si kaya dan miskin. Untuk pertanyaan cara mengatasi dampak tersebut, seperti itu Andini? Iya, Pak. Untuk pertanyaan tersebut, apakah ada mahasiswa yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan. Lutfi dengan NIM 2210841024 akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi masalah distribusi pendapatan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian memberikan dana sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah memperluas lapangan pekerjaan. Cukup, Susno? Baik. Jawaban yang bagus dari Susno, itulah cara mengatasi dari dampak ketimpangan sosial tentang adanya si kaya dan si miskin. Oke, baiklah mahasiswa. Karena saya sudah ditelepon rektor beberapa kali, saya akan dapat direktorat. Jadi saya tutup kuliah ini. Kesimpulan yang bisa kalian catat yaitu distribusi pendapatan adalah pemerataan dan pembagian pendapatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat miskin maupun masyarakat kaya itu sama-sama membutuhkan pendistribusian pendapatan, tapi mereka memiliki hak yang berbeda, dan itulah namanya keadilan ketika orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tidak membutuhkan mendapatkan hak yang sesuai. Dan untuk permasalahan dari distribusi pendapatannya itu adanya ketimpangan, adanya jenjang level masyarakat, itu adanya si miskin dan si kaya. Dan cara mengatasi tersebut yaitu dengan cara pemerintah harus benar-benar melakukan satu program yang benar-benar sampai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan hanya masyarakat kaya yang bisa menambah kaya mereka atau masyarakat pejabat yang bisa menambah kaya pejabat, tapi pemerintah harus melakukan program seperti dana sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itulah perkuliahan hari ini, saya tutup sekian karena saya mau dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.